Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Febraniati akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama Haris Posman. Yang dimana Haris Posman itu merupakan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi. Kasusnya dimulai dengan pelanggaran manipulasi data psikolog dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Vincent Liu. Haris Posman manipulasi data yang diumumkan ke publik bahwa ada sejumlah individu yang mengalami gangguan jiwa akibat dekonkompetiologi. Dekonkompetiologi adalah kegiatan menginstal mekanisme pengguguran subjek pada manusia, sehingga manusia tersebut mampu memiliki kemampuan mengukur subjek serta berbagai alat ukur mekanisme kemampuan pengukuran subjek. Kami memiliki kompler berupa alat ukur biologis dengan nama kegiatan pengukuran yang bersifat asosiatif, sehingga ada hubungan antara dua arah dan pemrosesan informasi instingtif atau pengukuran indrawi dan intuitif, yaitu perjalanan mengejar kebenaran yang dianut. Dalam hal ini Haris Posman harus melanggar pasal 31, yaitu tentang pernyataan melalui media, yang dimana di dalam pasal itu berbunyi, psikolog atau ilmu psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut yang pertama konsisten terhadap kode etik, yang kedua berdasarkan pada pengetahuan pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat. Yang ketiga, berdasarkan pada praduga tak bersalah. Yang keempat, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24. Yang kelima, yang melakukan mediasi terkait dengan bidang psikologis forensik terdapat pada pasal 61. Baiklah, mengenai pernyataan melalui publik, seorang psikolog itu tidak harus mengumumkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Yaitu yang dimana Haris Posman itu berbicara itu, yaitu mengumumkan kepada publik tentang sejumlah individu yang mengalami gangguan jiwa akibat ikut dekonkompetiologi Vincent Liu. Secara terang-terangan, Haris Posman mengakui dan mempublikasikan di salah satu mailing list tanpa rasa bersalah. Dan pada akhirnya terjadilah pertentangan antara dua psikolog itu. Yang pertama yaitu tentang Haris Posman, yang kedua Vincent Liu. Baiklah, karena pertentangan terjadi antara dua sekolah itu melanggar pasal 11 ayat 1 dan 2, yang dimana pasal 11 itu tentang masalah dan konflik personal. Ayat pertama yang berbunyi, psikolog atau ilmu psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikolog atau ilmu psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak sebagai akibat dari masalah dan atau konflik pribadi. Di sini pasal ini menjelaskan tentang psikolog itu harus menyadari bahwa konflik pribadi mereka dapat mempengaruhi kerja mereka. Yang selanjutnya pada ayat kedua yaitu bunyi, psikolog atau ilmu psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, segeralah mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesi untuk dapat kembali menjalani pekerjaan secara profesional. Psikologi atau ilmu psikologi harus menentukan akan membatasi, menanggulangi atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Nah, di sini karena terjadinya konflik pribadi yang dilakukan antara Haris Posman sama Vincent tadi, maka di situ mereka tuh mengalami konflik pribadi dan tidak seharusnya konflik itu bisa merugikan pihak lainnya. Psikologi harus memahami diri bila hal tersebut terjadi, segera melakukan konsultasi pribadi atau konsultasi profesional, sehingga tidak mengakibatkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Di sini haris enforcement itu juga itu melanggar, yaitu pasal 2 prinsip B ayat 3, yang dimana pasal itu berbunyi psikologi atau ilmuwan psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan, tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Di sini Harris itu melakukan atau memberi fakta-fakta yang tidak benar, yang dimana Haris itu hanya mempublikasikan. Haris Posman juga melanggar pasal 2 prinsip E atau ayat 2 dan 3 mengenai minimalkan serta menghindari akibat atau dampak buruk apabila terjadi konflik, karena keputusan dan tindakan ilmiah dari psikologi atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak lain. Dalam hal ini, seorang psikolog menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. Kasus dari Haris Posman ini terutama melanggar pada pasal 4 ayat 3 C, di mana itu terjadi pelanggaran berat. Tindakan yang dilakukan oleh orang psikolog atau ilmuwan psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan proses manipulasi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini, yang dimana itu ilmuwan psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak yang terkait dengan masyarakat umumnya. Karena dengan memanipulasi data berarti telah bertindak tidak jujur atau tidak objektif, serta mengesampingkan norma-norma keahlian. Dalam melaksanakan kegiatannya, ilmuwan psikologi dan psikolog mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian, serta menyadari konsekuensi tindakan pendidik praktik ini. Jadi di sini jelas Haris Posman itu melanggar kode etik, yang dimana itu dia memanipulasi data dan membuat pernyataan melalui media publik, yang dimana caranya psikolog. Baiklah, di sini jelas sekali seorang Haris Posman melakukan pelanggaran kode etik, yaitu tentang kasus manipulasi data, yaitu yang melanggar pasal 4 ayat 3 C, ya, dimana seorang psikolog itu tidak boleh melakukan manipulasi data terhadap psikolog lainnya atau yang dapat merugikan orang lain, baik itu seorang psikolog atau rekan seprofesinya, orang yang menggunakan layanan psikologi atau pihak lainnya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.